Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Haris Irianto, Widya Iswara BPSDM Provinsi DKI Jakarta. Salam sehat dan salam tangguh. Bapak dan Ibu, materi kali ini adalah tentang indikator kinerja utama. Nah, apa yang dimaksud dengan indikator kinerja? Nah, kinerja adalah keluaran atau hasil dari kegiatan atau program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kualitas dan kualitas terukur. Nah, sementara indikator kinerja sasaran adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kinerja program dan kegiatan yang telah direncanakan. Nah, indikator kinerja program adalah ukuran atas hasil atau outcome dari suatu program yang merupakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi suatu kementerian negara atau lembaga dan pemerintah daerah yang dilaksanakan oleh SKPD. Nah, sementara indikator kinerja kegiatan adalah ukuran atas keluaran output dari suatu kegiatan yang terkait secara logis dengan indikator kinerja program. Artinya ada cascading dari program dan kegiatan. Nah, yang dimaksud dengan indikator kinerja utama adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar dari berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran dari tugas dan fungsi organisasi. Nah, definisi-definisi kita ambil dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Nah, sementara di dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, baik itu program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran, output, outcome, ataupun dampak. Nah, sementara di dalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 121 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kinerja dan program kegiatan yang telah direncanakan. Nah, Bapak dan Ibu, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui bahwa dalam sebuah indikator kinerja merupakan unsur penting di dalam sebuah lakib, yang di dalamnya ada apa? Yang pertama ada perencanaan strategis, terus di bawahnya ada perencanaan kinerja tahunan, terus ada penganggaran kinerja, ada kontrak kinerja, ada pengukuran kinerja, ada pelaporan kinerja. Sehingga apa yang kita lakukan selalu berawal dari sebuah perencanaan yang telah kita rencanakan. Nah, selanjutnya ada 3 fungsi indikator kinerja. Yang pertama adalah memperjelas tentang apa, berapa, dan bagaimana kemajuan pelaksanaan kegiatan atau program dan kebijakan organisasi. Nah, yang kedua adalah fungsinya menciptakan konsensus yang dibangun oleh berbagai pihak terkait untuk menghindari kesalahan interpretasi selama pelaksanaan kebijakan atau program atau kegiatan, dan menilai kinerjanya termasuk kinerja instansi pemerintah yang melaksanakannya. Sementara yang ketiga fungsi indikator kinerja adalah membangun dasar bagi pengukuran, analisis, dan evaluasi kinerja organisasi atau kinerja individu. Nah, ada beberapa Bapak dan Ibu kriteria indikator dari sebuah kinerja. Yang pertama adalah dinyatakan dengan jelas, konsisten dengan tujuan strategis. Yang ketiga, bisa merefleksikan apa yang dibutuhkan organisasi agar dapat berhasil dalam pencapaian tujuannya. Terus dapat dikembangkan tapi tidak menjadi mengambang gitu ya. Terus dapat dikomunikasikan secara jelas, dapat dinilai validitasnya relevan dan langsung, terus objektif dan tidak kaku atau tidak bias, terus juga spesifik, cukup dan tidak perlu banyak bertele-tele, terus kualitatif, terinci, praktis, serta dapat diyakini kebenaran berdasarkan data yang kita miliki. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu, bahwa ketentuan dari ketentuan dari indikator kinerja utama itu ada yang kita menganut prinsip SMART C. SMART itu artinya spesifik dan jelas, tidak mengundang interpretasi.
Terus juga M-nya itu measurable, dapat diukur secara objektif. Terus yang A-nya itu achievable, dapat dicapai, baik itu pembiayaan ataupun dari metodenya. Terus juga relevan, artinya ukuran yang menggambarkan capaian suatu sasaran atau sesuai dengan tugas pokok fungsi unit atau pegawai. Terus time bound, artinya memiliki batas waktu pencapaian. Terus challenging, merupakan ukuran yang menggambarkan peningkatan yang signifikan terhadap apa yang harus kita lakukan. Nah, ini menjadi tantangan penting buat kita pada singkatan yang C ini, challenging. Terus juga selanjutnya bahwa sebuah indikator itu ketentuannya itu harus berdasarkan pada prioritas dan fokus kepada organisasi. Terus juga menggunakan alat ukur yang jelas dalam pencapaian satu sasaran. Terus juga satu IKU tidak diperbolehkan untuk mengukur lebih dari satu sasaran dalam satu perjanjian kinerja. Terus juga dalam penyusunan IKU itu dimungkinkan untuk dibuat sebuah sub IKU. Terus juga kriteria penyusunan sub IKU sama dengan kriteria penyusunan IKU. Nah, ada beberapa indikator kinerja instrumennya. Yang pertama, bahwa indikator kinerja juga ada indikator kinerja kegiatan, ada indikator kinerja program, ada indikator kinerja utama. Kalau kegiatan keluarannya ada output, kalau program keluarannya ada outcome, kalau IKU keluarnya adalah sesuai dengan tujuan dari organisasi. Nah, langkah-langkah dalam penetapan indikator kinerja utama itu ada 5. Yang pertama adalah identifikasi dan pengumpulan indikator kinerja. Terus yang kedua adalah pembuatan daftar awal indikator kinerja. Terus yang ketiga adalah konsultasi. Yang keempat ada penilaian dan pemilihan. Sedangkan kelima adalah penetapan dan penerapan IKU yang akan kita lakukan. Nah, ada beberapa hierarki di dalam indikator kinerja utama. Yang pertama adalah entitas akuntabilitas. Ya, di situ entitasnya ada Pemda, ada SKPD, ada Satker. Nah, IKU-nya apa? Kalau Pemda minimal outcome. SKPD minimal output. Nah, kalau Satker minimal output. Nah, tetapi kita sudah mengarah kepada sebuah indikator-indikator kinerja utama yang bersifat outcome. Nah, begitu juga dengan cascading IKU-nya, bahwa cascading IKU juga ada IKU Pemda, nanti ada penjabaran turunan kepada IKU SKPD, terus juga nanti dari IKU SKPD eselon 2 ini menjadi turunannya menjadi IKU eselon 3, terus juga dari eselon 3 menjadi IKU ke bawahnya adalah IKU eselon 4. Nah, ada 5 jenis indikator kinerja. Yang pertama adalah angka atau indeks, yang kedua adalah jumlah, yang ketiga adalah nilai uang, yang keempat adalah rasio, dan yang kelima adalah persentase atau proporsi. Nah, contoh jenis indikator kinerja. Yang pertama adalah dalam bentuk jenis angka atau indeks. Contohnya apa? Angka melek huruf, angka putus sekolah, angka kematian, angka harapan hidup, angka partisipasi angkatan kerja, angka sengketa pengusaha dan pekerja per tahunnya, angka kebakaran hutan dan lahan, angka kemiskinan, angka kriminalitas, atau indeks gender related development. Terus ada lagi indeks kepuasan masyarakat, indeks persepsi korupsi, indeks pencapaian teknologi, indeks daya saing pertumbuhan, dan banyak-banyak lagi contoh-contoh jenis indikator yang diawali dengan kata angka atau indeks. Nah, contoh selanjutnya adalah jenis indikator dalam konteks jumlah. Contoh misalnya jumlah lulusan SMK yang mandiri, jumlah insiden akibat konflik antar umat beragama, jumlah permintaan tenaga kerja, jumlah organisasi dan kegiatan kepemudaan, jumlah produksi tanaman pangan, jumlah produksi kayu bulat, nilai investasi bidang agribisnis, jumlah kooperasi yang aktif, jumlah UKM-KM yang dibina, jumlah fakir miskin yang ditangani, jumlah penerimaan pajak dan retribusi, dan banyak masih jumlah-jumlah lain di dalam jenis indikator jumlah. Nah, sementara yang ketiga adalah jenis indikator rasio. Contohnya apa? Rasio siswa per guru, rasio guru per sekolah, rasio dokter per satuan penduduk, rasio posyandu per satuan balita, rasio tempat ibadah, ada lagi rasio bayi berakte kelahiran, rasio penduduk ber-KTP, ada lagi rasio pemenuhan kebutuhan pangan, rasio pertambangan tanpa izin terhadap total lokasi misalnya. Terus rasio kecukupan SBNP, rasio penjualan dan produksi air bersih, rasio Satpol PP per satuan penduduk. Masih banyak lagi kata depan rasio-rasio di dalam sebuah pengukuran jenis indikator rasio. Nah, terus yang terakhir adalah jenis indikator dalam contohnya persentase.
persentase guru yang memenuhi kualifikasi tertentu, persentase penduduk yang memanfaatkan puskesmas, persentase keluarga prasejahtera, persentase pemuda yang tamat SD, tamat SMP, tamat SMA, ataupun tamat perguruan tinggi, persentase penduduk yang menggunakan internet di desa, proporsi jaringan jalan yang dalam kondisi baik, persentase rumah yang memiliki akses air bersih, dan banyak lagi nama-nama yang diawali dengan kata-kata persentase sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kita di SKPD Bapak dan Ibu. Nah, kita perlu mengukur apakah indikator kinerja utama kita berkualitas atau tidak ditentukan oleh dua faktor. Yang pertama adalah validitas IKU, yang kedua kendali IKU. Nah, apa yang dimaksud dengan validitas IKU? Yaitu validitas yang ditentukan berdasarkan level kedekatan representasi pengukuran IKU terhadap pencapaian sasaran. Nah, gitu ya validitas IKU. Sementara yang kedua adalah kendali IKU. Artinya apa? Tingkat kendali atas IKU ditentukan berdasarkan kemampuan suatu unit atau pegawai atau organisasi dalam mengendalikan pengelolaan pencapaian target IKU. Ini kita sebut dengan kendali IKU. Nah, penjabarannya kita lihat lagi bahwa pembagian level validitas IKU itu ada 3. Yang pertama eksak, yang kedua proksi, yang ketiga activity. Apa yang dimaksud dengan eksak? Itu indikator kinerja yang mengukur secara langsung keberhasilan pencapaian sasaran. Pencapaian indikator kinerja dalam konteks metode pengukurannya telah merepresentasikan pencapaian sasaran secara keseluruhan yang umumnya mengukur output atau outcome pada suatu unit atau organisasi. Nah, yang kedua adalah level proxy, yaitu indikator kinerja yang mengukur secara tidak langsung keberhasilan pencapaian sasaran. Nah, pencapaian indikator kinerja ini metode pengukurannya hanya merepresentasikan sebagian pencapaian sasaran dan umumnya indikator kinerja hanya mengukur proses yang dilakukan oleh suatu unit. Nah, yang ketiga adalah activity. Nah, indikator kinerja yang pada umumnya mengukur input dari kegiatan pada suatu unit atau organisasi yang masih jauh keterkaitannya dengan keberhasilan dalam pencapaian sasaran. Nah, sementara dalam pembagian level kendali IKU juga ada 3. Ada high, moderate, dan low. Apa yang dimaksud dengan pembagian level kendali high? Pencapaian target indikator kinerjanya dipengaruhi secara dominan oleh pemilik indikator kinerja, gitu ya. Sementara kalau moderat, pencapaian indikator kinerjanya dipengaruhi berimbang oleh pemilik indikator kinerja dan pihak lain selain pemilik indikator kinerja atau pengguna. Terus bahwa kendali IKU juga ada yang bersifat low, artinya pencapaian target dipengaruhi oleh secara dominan oleh pihak lain, ya, selain pemilik indikator. Nah, itu dikatakan low. Nah, contoh misalnya penentuan kualitas IKU berdasarkan validitas dan kendali IKU. Kepuasan pengguna layanan yang tinggi. Nah, dalam konteks misalnya indeks kepuasan pengguna layanan ini bisa dikategorikan sebagai eksak moderat, gitu ya. Nah, contoh yang lain adalah jumlah keluhan pengguna layanan. Ini bisa kita nilai kualitas IKU-nya adalah proksi moderat. Nah, sementara rata-rata waktu penyelesaian layanan bisa dikategorikan penilaiannya adalah activity high, gitu ya. Nah, ini menjadi contoh-contoh bisa kita sampaikan. Nah, mudah-mudahan pertemuan kita pada kali ini bisa membuat sebuah pencerahan atau penggambaran baru buat kita untuk kita sama-sama belajar. Mudah-mudahan juga bisa bermanfaat dalam konteks di lingkup kita, di tugas kita. Nah, ini bisa yang kita lakukan dan bisa saya sampaikan pada siang kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam tangguh.